Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Hari ini saya akan sedikit berbagi ilmu ya tentang bagaimana menganalisis sebuah tren riset ya. Menggunakan tren riset, kita akan menggunakan database yang berasal dari Scopus ya. Sebenarnya tidak hanya Scopus saja, nanti juga bisa yang lainnya, tapi kita sementara menggunakan database Scopus dulu karena database ini yang cocok ya dengan beberapa aplikasi analisis bibliometrik ya. Nah, aplikasi analisis bibliometrik yang akan kita gunakan pada kesempatan kali ini nanti, kita akan coba menggunakan R ya. Nah, maka langsung saja ya di sini untuk yang pertama, silahkan nanti teman-teman bisa login ya. Login ke scopus.com gitu ya. Kemudian pastikan kalian sebisa mungkin menggunakan akun yang resmi ya. Ini saya menggunakan akun dari student UNY ya. Kemudian karena apa? Kalau kita di sini register sendiri dengan register di UNY, maka ya di UNY. Kalau dengan institusi ya itu beda ya. Dapat fasilitas yang berlangganan ya kalau saya dari UNY. Kemudian di sini nanti search engine-nya juga akan munculnya berbeda gitu ya. Nah, itu kunci awal ya. Sehingga pastikan kalian menggunakan akun-akun yang sudah bekerja sama dengan Scopus sehingga metadatabase-nya nanti akan muncul secara optimal ya. Nah, di sini saya akan mencari trend riset, salah satunya adalah di abad 21 ini ya, salah satu yang paling banyak yaitu berkaitan dengan literasi visual ya, atau visual literasi. Nah, untuk mencari kata kunci, ini juga ada tipsnya ya teman-teman. Kalau kalian mencarinya itu hanya diketik seperti ini saja, maka dia database yang muncul adalah database yang memuat istilah literasi dan ya dan visual. Nah, ini sehingga bentuknya akan seperti ini ya. Literasi and visual ya. Nah, tapi kalau teman-teman semuanya mencari kata kunci, saya sarankan karena literasi dan literasi atau visual literasi itu tadi merupakan satu kata kunci ya yang tidak terpisahkan gitu ya. Nah, maka di sini maaf ini kebalik ya. Harusnya menggunakannya adalah visual literasi, kemudian kita gunakan tanda petik ya. Sehingga nanti hasilnya akan berbeda. Nah, kalau tadi sekitar 5 ribuan gitu ya, nanti bisa di rewind ya. Kalau dengan menggunakan visual literasi, hasilnya akan tergabung seperti ini ya. Visual literasi jadi satu sehingga ada sekitar 1.400 dokumen ya. Nah, di sini teman-teman semuanya, sebenarnya Scopus itu sudah menyajikan ya, analyze ya, analysis result-nya itu sudah terkategori sedemikian rupa ya. Mulai dari dokumen per year, dokumen by author gitu ya. Kemudian ini trend risetnya, ya ini sebenarnya sudah cukup representatif gitu ya untuk kita gunakan sebagai dasar mana sih trend risetnya gitu ya. Kalau di sini kan terlihat sekali ya bahwa di tahun-tahun ini tuh sedang mengalami penurunan ya peminatan terkait dengan riset berkait dengan visual literasi. Dan ini puncak-puncaknya dari tahun 2019 gitu ya. Kemudian ini dokumen per year by resource ya. Ini sudah ada, kalau teman-teman pengen lihat lebih detailnya, maka diklik di sini sehingga di sini akan ada muncul ya nama-nama jurnal dengan jumlah citasinya gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa mengambil data-data lain seperti dokumen type-nya, kemudian subject area-nya, kemudian ada di sini ada autornya gitu ya. Jadi di sini nah ternyata Master of Visual Literasi itu adalah si Peterson gitu ya. Nah, ini data-data sajian yang mungkin secara instan ya bisa kita lihat ya. Namun teman-teman semuanya, untuk analisis bibliometrik kalau sudah tersaji seperti ini, eh, ada hal-hal yang belum muncul ya. Nah, nanti akan kita lihat dari database yang ada di R ya nanti ya. Nah, maka teman-teman kalau sudah menemukan data seperti ini, langkah yang pertama adalah kita mungkin untuk membatasi ya. Untuk membatasi terlebih dahulu yaitu kita pilih jenis-jenisnya ya. Ini kita lakukan filtering ya. Nah, kalau saya biasanya yang pertama adalah saya melakukan analisis itu basisnya adalah pada dokumen berbentuk artikel ya. Atau ada juga yang menggunakan conference review ya.
Tapi karena ini dokumennya cukup banyak, saya batasi hanya di artikel saja. Kemudian jurnalnya tidak kita batasi. Kemudian di sini ada keyword ya. Keyword kalau mau dibatasi silahkan. Kemudian di sini juga source type-nya, di sini saya ambilnya juga hanya jurnal saja, gitu ya. Nah, sudah seperti itu, bahasa masih saya bebaskan ya. Kemudian kita klik limit to ya. Jadi jangan di-exclude ya. Kalau di-exclude malah keluar dia. Nah, sudah limit to sudah muncul sekitar 930 ya. Taruhlah ini bagi kita, oh ini sudah mencukupi ini, tidak sampai 1000 dokumen ya. Kita klik all ya. Kita di sini klik all, kemudian kita baru export ya. Export. Nah, exportnya di sini teman-teman kita menggunakannya bukan RIS format ya. Kalau RIS format ini akan kita unggah ke Mendeley ya atau Reference Manager gitu ya. Nah, di sini untuk analisis dengan menggunakan R, kita menggunakannya adalah BibTeX ya. Nah, di sini ada banyak ya menu yang bisa kalian ambil, tapi saya merekomendasikannya dari beberapa video tutorial juga ya. Saya lebih merekomendasikan menggunakan citation information, bibliographical information, abstract key, dan juga yang terakhir adalah include reference ya. Nah, ini nanti yang akan digunakan sebagai database yang ada di R ya. Kemudian di sini kita export ya, dan dia nanti akan secara otomatis mendownload ya. Di sini do you want to allow to download on Scopus? Allow saja ya. Di sini sudah tersaji ya proses downloadingnya. Oke, datanya ternyata juga cukup besar ya ini ya untuk file BibTeX ya. Nah, ini bisa di skip aja teman-teman kalau misalkan no. Nah, kemudian kita bisa pilih menu di Show in Finder nanti ya. Nah, di sini filenya sudah ada di Scopus ya. Nah, sekarang langkah kedua yang harus kita lakukan adalah setelah kita dapat data BibTeX-nya gitu ya, kita harus membuka aplikasi namanya R ya. Nah, bukan yang R Studio ya, tapi menggunakannya adalah R saja. Nah, di sini di program R ya, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita menginstal ya. Install ketika nanti seperti ini ya. Install package ya. Package dalam kurung berikan tanda petik buka ya. Kemudian bibliometric ya, pakainya X ya. Bibliometrics. Kemudian kursornya diletakkan di akhir. Kemudian silahkan teman-teman semuanya enter. Nah, ditunggu prosesnya. Oke, nah setelah muncul seperti ini ya, teman-teman silahkan pilihnya adalah karena saya dari Indonesia ya, maka saya memilih Indonesia. Di sini ada Banda Aceh ya. Kemudian kita klik OK. Kita tunggu ya, karena di sini ada proses ya. Dan ini pastikan kondisinya online ya. Kalau tidak online, dia tidak akan bisa mendownload metadata yang dari internetnya gitu ya. Karena R ini basis kinerjanya seperti itu ya. Nah, ini ada proses loading. Nah, kalau sudah muncul seperti ini ya, teman-teman semuanya, the download package binary ya, kemudian downloaded package, kemudian kita masukkan ke library ya. Library, kemudian kita kurung buka. Nah, tanpa petik ini ya, bibliometric ya. Bibliometrics ya, kemudian kita klik enter ya. Nah, di sini sudah akan proses juga ya, ditunggu. Nah, sudah muncul juga ya. Di sini tinggal kita klik ya. Kita tuliskan adalah bibliosigny ya. Kurung buka, kurung tutup, kursornya letakkan di akhir ya. Kemudian kita klik enter. Maka teman-teman semuanya akan secara otomatis diarahkan kepada laman ya. Di sini menggunakannya adalah kayak port begitu ya. Kalau ininya lebih ke kayak IP gitu ya. Nah, di sini kita akan melakukan analisis ya menggunakan bibliosigny. Nah, kita ambil data, kemudian pilih load data gitu ya. Nah, untuk import data, teman-teman silahkan pilihkan yang di atas saja ya. Jangan load bibliometric, tapi pilihnya import raw files ya. Kemudian di sini akan ada macam-macam sumbernya. Ya, ini teman-teman bisa pakai Web of Science, Scopus, Dimension, Lens, PubMed ya, dan lain sebagainya ya. Tapi ini yang familiar yang saya gunakan adalah menggunakan database dari Scopus ya. Kemudian di sini teman-teman silahkan klik browse ya.
Silahkan klik browse, kemudian kita akan milih downloadannya tadi, letaknya di mana ya? Date modify. Oke, ternyata salah yang di sini kayaknya. Nah, ini. Kita sudah menemukan data bibliometrik yang tadi sudah kita pilih ya. Kita pilih open. Oke. Nah, sudah terupload secara otomatis, baru kita lakukan start ya. Nah, di sini ditunggu prosesnya. Karena proses ini sangat bergantung dari besarnya file yang kita gunakan gitu ya. Nah, ini harap bersabar gitu ya. Oke. Nah, ini agak lama, kalau mungkin bisa di skip-skip aja ya, silahkan aja. Tapi ini proses tidak akan saya cut ya, jadi sesuai dengan ini. Nah, teman-teman semuanya, ternyata dari data yang sudah kita kumpulkan tadi, ya sekitar 900-an tadi, ketika kita analisis menggunakan R ya, di sini banyak sekali data yang bisa kita ambil ya. Tapi ada juga yang tidak bisa kita ambil, termasuk kualitas-kualitasnya ya. Mulai dari author, wah ini datanya excellent ya. Dokumen type itu excellent, kemudian jurnal di sini maksudnya adalah nama jurnalnya, language ya. Kemudian publication year, title, total citation, affiliation. Nah, untuk affiliation di sini ternyata belum excellent ya, masih ada beberapa mungkin data yang sifatnya miss gitu ya. Kemudian ada site reference ya, kemudian abstract, DOI, kemudian corresponding author, kemudian ada keyword ya. Nah, ini corresponding author dan juga keyword ternyata datanya tidak begitu bagus ya. Keywordless ya, di sini masuk dalam critical ya. Kemudian yang terakhir adalah number of site reference dan juga science category. Ini complexity missing ya gitu. Nah, ini mau didokumentasikan silahkan ya, tapi kalau mau klik save ya, tapi kalau nggak usah ya sudah di close aja gitu ya. Karena data sudah disajikan di sini sedemikian rupa. Nah, kemudian teman-teman semuanya di sini kita bisa mulai melihat ya bahwasannya di sini sudah ada rincian, tapi saya tidak bisa menjelaskan secara detail ya, tapi di sini yang jelas adalah ini rangkuman ya dari ada 930 entry ya, dan di sini ada 310 sheet ya, sekitar 30 sheet. Nah, sekarang kita lihat datanya ya, teman-teman. Ini yang nanti akan menjadi bagian dari pembahasan di analisis bibliometrik begitu ya. Yang pertama adalah kita kalau filter no ya, kita klik overview ya di main information. Nah, di main information di sini ya, kita lihat apakah sudah ada. Nah, agak loading ya. Oke, di sini ada beberapa informasi yang bisa teman-teman gunakan ya. Saya tidak bisa menjelaskan satu persatu. Hanya di sini bisa kalian ambil ya dalam bentuk visualisasi seperti ini, atau bisa juga diambil secara tabel ya. Nah, ketika kalian mau mengambil data seperti ini, nggak perlu di screenshot gitu ya, kemudian di paste gitu ya. Tidak, cukup teman-teman semuanya klik di tanda plus di sini, maka dia akan masuk ke dalam bagian report gitu ya. Jadi dia akan otomatis di sana, berikut juga tabelnya. Nah, kalau ini setahu saya, ini kalau kita sudah plus satu halaman ini, maka di sini dia baik plot ataupun tabel, dua-duanya sudah masuk di bagian report ya. Jadi tidak perlu satu persatu. Kemudian yang kedua ada di annual scientific production ya. Nah, di sini trennya tadi ya, kalau kita lihat tidak jauh berbeda dengan yang ada di Scopus tadi ya. Tapi di sini kalau kita lihat ada sedikit perbedaan ya. Ternyata di tahun 2022 tren risetnya itu sudah mulai naik kembali. Nah, untuk 2023 karena memang sekarang baru bulan Maret gitu ya, ya wajar sekali kalau dia grafiknya menurun gitu ya. Kemudian citation average citation per year gitu ya. Jadi di sini sudah ada analisisnya juga. Kemudian ada tree fit plot. Nah, kalau bagian overview bagian tree fit plot di sini tidak bisa kita langsung nikmati ya. Karena di sini yang pertama adalah teman-teman harus klik play terlebih dahulu. Ya. Tombol play di sini, maka di sana akan tersaji ya data hasil analisisnya. Oke, nah seperti ini. Nah, data ini saya juga belum bisa menjelaskan ya lebih lanjut, tapi satu fitur yang teman-teman semuanya perlu tahu juga ya, bahwa di sini yang dianalisis itu adalah, kalau ini kan about author gitu ya, mungkin kalian bisa mencoba di affiliation-nya, countries, keyword. Nah,
ini yang akan memperkaya pembahasan teman-teman semuanya terkait dengan analisis bibliometrik. Nah, gitu ya. Banyak ini yang bisa dikaji, banyak sekali. Nah, kemudian kita lari ke bagian source ya, bagian source. Di sini juga sama, kita perlu mengklik data play ya, sehingga di sini kita bisa mengetahui, oh ternyata nih ya, jurnal yang paling rajin menerbitkan artikel tentang visual literasi, ya tentunya Journal of Visual Literacy. Nah ini bagus banget ya, 124 ya. Sama dengan waktu kita pilih overview yang di awal tadi ya, di sini, oh ini optionnya tidak ada ya, jadi dia hanya muncul di sini saja. Nah, kalau data ini mau diambil, silahkan teman-teman klik tanda plus untuk dimasukkan ke dalam reportnya gitu ya. Nah, akan muncul data seperti ini. Kemudian kalian juga bisa milih tabel ya, di mana di sini bentuk tabelnya kalau di download biasanya dia hanya akan muncul sekitar 10 teratas gitu ya. 10 teratas. Kemudian most local site source ya, di sini juga bisa dianalisis juga gitu ya. Kemudian apa itu namanya, most local site source ya. Kemudian, nah ini ternyata Journal Visual of Literacy ya, dia mensitasi ya. Kalau pemahaman saya, local site source ini adalah artikel di Jurnal Visual Literacy itu dia mensitasi di jurnal itu sendiri. Nah kayak gitu ya. Kemudian di sini ada, nah ini saya belum bisa menjelaskan ya, teman-teman semuanya mungkin teman-teman lebih tahu tentang apa ini ya. Jadi silahkan aja nanti kalau dibutuhkan di apply, kemudian di plus ya, ditambahkan di bagian report. Kemudian di sini juga ada most relevant author ya. Kalau kita klik di sini, nah akan muncul data-data seperti itu tadi. Most local site author ya. Kalau tadi ada most local site journal ya, tapi sekarang ada most local site author ya. Ini juga akan muncul ya teman-teman semuanya. Oke, agak lama memang karena ada 930-an tadi ya. Ada 930-an. Nah, ini Scholz ya. Dia sudah local site authornya sekitar 57 ya. Intinya kurang tahu ya ini bagus atau enggak ya. Tapi kadang kita berpikirnya adalah bahwa ini ada keberlanjutan dari apa yang sudah dia temukan mungkin ya. Nah, kemudian ini author production over time ya. Jadi dia bisa kita analisis seperti ini. Artinya adalah si Peterson ini tahun 1988 sampai tahun 2018 dia secara konsisten ya melakukan publikasi ya dengan jumlah yang ini titik hitam ini sudah ada maknanya tersendiri gitu ya. Kemudian affiliation ya, teman-teman juga bisa melihat data affiliation-nya universitas mana sih yang paling rajin ya berkontribusi atau melakukan riset berkaitan dengan visual literasi gitu ya. Nah, ini ada Arizona State University. Kemudian di sini ada corresponding author ya, teman-teman semuanya bisa analisis juga. Nah, ketika kita melihat corresponding author countries ya, di sini adalah berkaitan dengan negaranya gitu ya. Maka di sini teman-teman semuanya setiap sub ya, ini teman-teman bisa melakukan pengubahan ya sesuai dengan kebutuhan kalian gitu ya. Sehingga kalau sudah memang dibutuhkan tinggal di plus saja. Masukkan dalam reportnya. Nah, ini dieksplor sendiri ya berkaitan dengan itu. Kemudian di sini ada dokumen ya, most global site ya, artinya dokumen yang paling banyak disitasi secara global gitu ya. Ternyata miliknya Naksineh ya, tahun 2008 ini sudah mendapatkan sitasi sebanyak 192 gitu ya. Kemudian most local site reference. Nah, ini bagian yang saya suka ya, karena visualisasinya cukup bagus nanti di word code ya. Tapi ini most frequent word ya. Jadi di sini diambil dari kata kunci ya. Maka di sini ada human, education, human lagi, humans ya, kurikulum, female dan sebagainya. Kemudian kalau menggunakan word code ya, data yang tadi sudah disajikan tadi, dia diubah menjadi word code semacam ini. Ini cakep banget ya, gitu ya.
Itu kemudian ada tree map juga ya. Ini berkaitan dengan kata kunci tadi yang dia pemetaannya sesuai dengan kategori ya. Tadi yang jumlahnya yang terbesar seperti apa sehingga ini bisa menjadi daya tawar gitu ya untuk teman-teman semuanya menjadikan opsi dalam tampilan di internet, di artikel, bukan di internet ya. Nah, ini words frequency over time ya. Jadi ini kata kunci apa sih yang banyak muncul ya dari tahun ke tahun. Ini ternyata artikel biochemistry, curriculum, education, female humans, humans, literasi, male and students gitu ya. Kemudian trend topik ya. Di sini kita lihat trend topiknya. Nah, di sini ya. Ternyata di semakin ke kanan ya. Ini salah satu topik yang agak lama ya. Bertahan lama itu adalah 2012 sampai ini selama ya. Nah, belum tahu ya, belum tahu. Sorry. Oke. Kemudian apa lagi ya? Social structure ya. Ini nanti teman-teman akan menemukan data yang dia mirip-mirip dengan host viewer ya. Tapi ini basisnya apa? Basisnya adalah author. Jadi Peterson ini kalau dia riset itu banyak melibatkan siapa ya ini ya? Nah, ternyata bisa dipindah-pindah ya teman-teman. Avgerino ya. Kemudian di sini juga ada beberapa nama yang bisa teman-teman semuanya analisis ya. Kalau saya mengatakan bahwa ini disebut kelompok riset ya. Kelompok riset yang mana di sini saling terhubung. Kalau di sini kan ada beda ya. Thomson ini banyak kolaborasi dengan Bain ya, kemudian Fulmer dan juga Scrumacher ya. Ini juga banyak terhubung juga. Nah, maka ini jadi satu pembahasan juga ya teman-teman ya. Mungkin mereka punya fokus yang berbeda. Kemudian di collaboration countries ya, di sini bisa kita lihat juga mapnya ini langsung peta ya ini nanti ya. Kita lihat. Nah, kayak gini teman-teman. Jadi ini adalah data yang sudah ditampilkan ya, sudah ditampilkan. Kita bisa melihat bahwa jadi negara ini sudah banyak kerjasama dengan ini dan seterusnya ya. Ini bisa jadi satu pembahasan tersendiri. Nah, kemudian kita akan lari ke report ya, teman-teman. Nah, reportnya tadi karena saya hanya mencentang 3 kali ya, mencentang 3 kali, maka ya akan munculnya hanya 3 seperti ini ya. Kemudian ini kita klik, boleh kita ambil semuanya, boleh hanya sebagian ya. Jadi seperti itu. Kemudian kita klik export report ya. Nah, datanya akan berupa Excel gitu ya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Oke. Nah ini tinggal kita maximize. Kemudian kita akan lihat ini data berupa tabel ya. Most realnya. Nah ini ada visualisasi ya. Ini tinggal di copy kemudian di pastekan saja. Kemudian di sini ada metadata lengkapnya gitu ya. Kemudian di sini juga sama ya. Ini jadi teman-teman sudah nggak perlu layout lagi ya. Tinggal menyesuaikan data-data ini tadi. Sumbernya juga sudah ada gitu ya. Gitu. Nah ini salah satu tool ya, R ini tadi. Nah, sementara itu teman-teman semuanya yang bisa kita sajikan dari R Studio dan juga bukan R Studio ya, tapi R ya dengan menggunakan BiblioShiny gitu ya. BiblioShiny sehingga nanti semoga dengan ini semua ya, teman-teman semuanya akan bisa mulai menggali gitu ya tren riset sehingga untuk mencari sebuah kebaruan riset ya. Kebaruan riset ataupun mencari apa namanya? Ya segala sesuatunya ya akan lebih mudah gitu ya sehingga nanti teman-teman semuanya ketika mengambil satu topik yang sama gitu ya kalian akan tahu bagaimana posisi riset kalian itu dibanding riset-riset yang sudah pernah ada atau riset-riset sebelumnya. Nah sementara itu nanti kalau ada waktu mungkin saya akan coba berbagi lagi ya dari apa yang sudah saya temukan dan mari kita support ya untuk menciptakan konten-konten yang positif sehingga kita bisa belajar bersama. Nah, nanti kalau ada masukan, saran, silahkan ya, nanti ditinggalkan di kolom komentar. Semoga video ini bisa membantu dan mohon maaf kalau masih
banyak kekurangan pemahaman saya terkait dengan bibliometrik ini ya. Oke, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.